Pernahkah kamu merasa ada orang pintar di sekitarmu yang sulit bersosialisasi? Atau mungkin kamu sendiri yang mengalaminya? Jika iya, kamu mungkin sadar akan ironi ini. Semakin banyak yang kamu pahami, semakin sedikit orang yang mau mendengarkan. Ini bukan cuma perasaan sesaat, nyatanya masyarakat sering takut pada seorang deep thinker atau pemikir mendalam. Bukan karena mereka salah, tapi karena mereka melihat hal-hal yang tidak ingin dilihat orang lain. Sejarah telah berkali-kali membuktikan bahwa masyarakat sering menolak ide-ide inovatif yang menantang status quo. Inilah paradoks kecerdasan. Semakin dalam pemahamanmu, semakin luas jurang antara dirimu dan dunia. Seperti yang dialami oleh beberapa pemikir terbesar dunia. Dari Nietzsche yang terasing, Tesla yang mati dalam kesendirian, Galileo yang dipenjara, hingga Socrates yang tewas diracun. Mereka korban dari satu pola yang sama. Kecerdasan yang melampaui zamannya justru menjadi kutukan. Schopenhauer, salah satu filsuf Jerman yang paling berpengaruh, percaya bahwa kecerdasan itu sendiri adalah kutukan. Kutukan yang mengisolasi mereka yang melihat dunia terlalu jelas. Lalu, bagaimana seharusnya seorang pemikir bersikap? Haruskah ia mengubur ide-idenya demi diterima? Atau tetap berdiri sendiri meski konsekuensinya adalah kesepian? Mari kita selami sisi gelap dari menjadi terlalu pintar. Kita selalu mengagumi para jenius setelah mereka mati, memberi nama jalan, mencetak wajah mereka di uang kertas, bahkan mengutip kata-kata bijaknya di media sosial. Tapi kita lupa atau pura-pura lupa bagaimana peradaban memperlakukan mereka ketika masih hidup. Contohnya adalah Hypatia, seorang perempuan jenius yang menguasai matematika, astronomi, dan filsafat di Alexandria abad keempat. Di tengah hiruk-pikuk politik dan agama yang memanas, saat umat Kristen, Pagan, dan Yahudi saling berseteru, Hypatia berdiri teguh pada akal dan ilmu pengetahuan. Ia bukan sekadar pintar, tapi juga berani mengajar di ruang publik, mendebat para pemuka agama, dan menjadi penasihat gubernur Romawi, posisi yang jarang dimiliki perempuan saat itu. Sampai suatu hari, sekelompok orang menyeretnya dari kereta, membunuhnya dengan kejam menggunakan pecahan tembikar, lalu membakar jasadnya. Kenapa ia sampai diperlakukan seperti itu? Apa kejahatannya? Jawabannya adalah karena ia terlalu pintar di zaman yang tak siap menerimanya, yang saat itu dianggap mengancam kalangan tertentu. Atau contoh lainnya Galileo Galilei, ilmuwan yang berani membuktikan bumi bergerak mengelilingi matahari, bertentangan dengan keyakinan gereja yang bersikukuh bahwa bumi adalah pusat alam semesta yang tak bergerak. Di hadapan pengadilan inkuisisi, pria tua itu dipaksa berlutut menyangkal kebenaran yang ia tahu pasti. Bukunya dilarang, pemikirannya dikutuk, dan sisa hidupnya dihabiskan dalam kesendirian. Dia diasingkan oleh dunia yang kelak memujinya. Tidak hanya Hypatia dan Galileo, sejarah dipenuhi kisah para pemikir yang dikorbankan. Kita sekarang memanggil Socrates sebagai bapak filsafat, tapi Athena kuno menghukumnya mati dengan racun hanya karena ia berani mempertanyakan keberadaan dewa-dewa mereka dan pemikirannya dianggap meracuni generasi muda. Dan Nikola Tesla menghabiskan masa tuanya dalam kesendirian dan mati miskin di kamar hotel sementara orang lain mengeruk kekayaan dari ide-idenya. Yang paling tragis, mereka semua tahu kebenaran yang suatu hari akan diakui dunia. Tapi mereka dihadapkan dengan pilihan, diam dan hidup nyaman atau bicara dan menerima konsekuensi. Yang pada akhirnya mereka memilih bicara. Dan peradaban membayar pengorbanan itu dengan siksaan, pengucilan, atau kematian. Tapi lihatlah ironinya, mekanisme yang sama masih bekerja sampai sekarang, hanya bentuknya yang berubah. Kamu yang menonton video ini mungkin pernah merasakan pola serupa saat ide brilianmu dianggap terlalu ekstrem, saat pertanyaan jujurmu dibalas dengan senyuman palsu, dan saat kebenaran yang kamu lihat jelas justru membuatmu dikucilkan. Bedanya, tokoh yang sudah kita bahas menghadapi algojo dan racun, kamu menghadapi pengucilan dan label sok pintar. Dan inilah yang sebenarnya terjadi ketika kita bertemu orang yang terlalu pintar, yaitu ketidaknyamanan. Pernah nggak ngobrol sama orang yang bikin kamu mikir, Duh, gue kelihatan bego banget nih di depan dia. atau pas denger orang pakai istilah-istilah tinggi sampai bingung sendiri? Ini maksudnya apa sih? Kok kayak bahasa planet?
Sebenarnya ini hal yang wajar banget. Ketemu orang yang pikirannya lebih dalam kadang bikin kita ngerasa nggak nyaman. Berbeda banget waktu ketemu orang yang menarik secara fisik atau orang yang tajir melintir. Biasanya malah bikin kagum atau paling mentok ya merasa iri aja. Seorang deep thinker atau pemikir mendalam tanpa sadar jadi kaca buat kelemahan orang di sekitarnya. Dan orang-orang tidak mudah memaafkan itu. Kehadiran seseorang yang berpikir mendalam dapat membuat orang lain merasa tidak memadai. Bahkan jika si pemikir tidak mengatakan apa-apa. Kecerdasan ibarat cahaya yang terang. Jika dipancarkan tepat ke wajah, tentu akan menyilaukan. Namun, ketika diarahkan dengan tepat, ia bisa menerangi jalan bagi banyak orang. Inilah mengapa cara penyampaian pemikiran sama pentingnya dengan isi pemikiran itu sendiri. Banyak dari kita pernah ngerasain dua sisi fenomena ini. Entah sebagai pihak yang gak nyaman dengan kehadiran orang yang lebih pintar, atau justru sebagai pihak yang pemikirannya bikin orang lain gak nyaman. Keduanya sama-sama manusiawi. Intinya bukan soal siapa yang lebih pintar atau kurang pintar. Masalah utamanya adalah bagaimana kita nyikapi perbedaan tingkat pemahaman ini. Kecerdasan nyentuh bagian paling intim dari identitas kita, yaitu cara kita melihat dunia. Ketika cara pandang ini berbeda dan dipertanyakan oleh kebanyakan orang, wajar aja kalau muncul reaksi defensif. Inilah mengapa sepanjang sejarah, para pemikir mendalam atau deep thinker telah terpinggirkan. Wawasan mereka tidak hanya menantang ide, tetapi juga menantang ego. Dan manusia secara alami akan melakukan apa saja untuk melindungi ego mereka dari ketidaknyamanan. Ketika orang bertemu dengan seorang deep thinker, pikiran mereka masuk ke mode defensif. Alih-alih penasaran, mereka menolak. Alih-alih terlibat, mereka mengabaikan. Inilah alasan mengapa para intelektual, filsuf, dan visioner sering merasakan diri mereka terisolasi. Bukan karena mereka ingin sendirian, tetapi karena masyarakat mendorong mereka menjauh. Menariknya, studi menunjukkan bahwa kepercayaan diri sering dihargai lebih dari kecerdasan dalam lingkungan sosial. Orang secara alami tertarik pada mereka yang tampak meyakinkan. Bahkan jika ide-ide mereka dangkal, ini menjelaskan mengapa pembicara karismatik dengan gagasan sederhana sering lebih berpengaruh dibanding pemikir mendalam yang bicara dengan banyak detail. Sepanjang sejarah, kita bisa melihat banyak contoh pemimpin populis, motivator, dan influencer yang sukses besar bukan karena mereka mendorong orang berpikir kritis, tapi justru karena mereka pandai mengucapkan kata-kata yang memang ingin didengar oleh orang-orang. Contohnya, Adolf Hitler mendapat dukungan massa dengan menawarkan kebanggaan nasional dan musuh bersama daripada solusi ekonomi yang kompleks. Motivator sering menjual mimpi kekayaan instan dengan slogan sederhana daripada strategi jangka panjang yang butuh kerja keras. Dan banyak influencer media sosial yang mendapatkan jutaan pengikut dengan konten menghibur dan menyenangkan daripada konten yang mendorong penonton untuk berpikir kritis. Inilah paradoks kecerdasan. Semakin seseorang mencari kebenaran dan berusaha mengubah sistem yang sudah ada, semakin mereka terputus dari mayoritas. Penelitian neuroscience modern menunjukkan bahwa ketika seseorang merasa kurang cerdas dari orang lain, amigdala mereka atau bagian otak yang mengendalikan rasa takut menjadi sangat aktif, yang artinya pemikiran mendalam dari orang lain tidak hanya mengintimidasi, tapi secara alami benar-benar memicu respons kelangsungan hidup primitif seperti saat menghadapi bahaya fisik. Ini terjadi karena evolusi otak manusia lebih mengutamakan penerimaan kelompok daripada kecerdasan individu. Bagi nenek moyang kita, disingkirkan dari kelompok bisa berarti kematian. Ketika orang yang sangat cerdas hadir di lingkungan sosial, mereka tanpa sadar mengganggu keseimbangan kelompok karena menantang ide-ide yang sudah ada. Studi Stanford 2021 menemukan bahwa orang merasa kurang terancam saat berinteraksi dengan intelektual secara pribadi. Namun dalam kelompok, rasa terancam ini meningkat drastis karena status sosial menjadi lebih penting dan perbandingan antar individu lebih terasa. Fenomena ini cuma permukaan dari masalah yang lebih besar tentang bagaimana otak kita sering menolak pemikiran mendalam. Beberapa kebiasaan pikiran membuat kita susah menerima orang yang berpikir kritis di sekitar kita. Salah satunya adalah efek Dunning-Kruger, di mana orang yang tahu sedikit malah merasa paling pintar. Mereka nggak sadar berapa banyak yang belum mereka ketahui, makanya gampang meremehkan pemikir yang lebih dalam. Otak kita juga lebih suka hal-hal yang sudah biasa atau biasa disebut bias status quo. Bias status quo ini bikin kita lebih nyaman dengan ide lama ketimbang kebenaran baru yang lebih rumit.
Dan saat ketemu ide atau opini yang menantang keyakinan kita, terjadi efek bumerang. Bukannya berpikir terbuka, kita malah makin keras mempertahankan pandangan lama. Pikiran kita seperti membangun tembok terhadap ide-ide yang ganggu keyakinan kita. Situasi ini makin parah di era digital sekarang. Algoritma media sosial lebih suka menampilkan konten yang bikin emosi meledak-ledak daripada yang mengajak berpikir dalam. Akibatnya, kita sebagai masyarakat jadi lebih doyan sama hiburan yang langsung bikin puas ketimbang konten yang bisa mencerahkan pikiran. Semua ini bikin pemikiran mendalam makin tersisih dari kehidupan sehari-hari kita. Penolakan terhadap kecerdasan bukanlah fenomena baru. Akarnya tumbuh dari sifat dasar manusia, diperkuat oleh dinamika sosial, dan semakin terasa di era teknologi modern. Ini menjelaskan, ternyata apa yang paling dihargai masyarakat bukan kecerdasan, melainkan kenyamanan. Yang berarti dunia yang lebih suka kepastian daripada kebenaran yang kadang menyakitkan. Filsuf Arthur Schopenhauer bahkan berpandangan bahwa kecerdasan bukan hadiah tapi kutukan. Dia percaya makin cerdas seseorang, makin sulit mereka bisa nyambung dengan orang lain. Schopenhauer punya konsep menarik tentang kehendak, yaitu kekuatan tidak rasional yang mendorong perilaku manusia. Menurutnya, kebanyakan orang hidup dikendalikan oleh kehendak untuk hidup yang selalu mencari kesenangan, kenyamanan, dan kelangsungan hidup. Sementara itu, pemikir mendalam atau deep thinker punya kehendak untuk kebenaran, yaitu dorongan kuat untuk memahami realitas meski itu tidak nyaman atau bahkan menyakitkan. Perbedaan mendasar ini menciptakan jurang antara para intelektual dan masyarakat umum. Schopenhauer nggak cuma ngejelasin masalah, tapi juga kasih solusi buat deep thinker yang merasa terisolasi. Dia nyaranin untuk merangkul kesendirian sebagai kesempatan berharga buat pengembangan diri, bukan sebagai hukuman. Dia juga menganjurkan untuk mencari orang-orang yang punya pola pikir serupa, baik lewat buku, filsafat, atau lingkaran intelektual. Dan yang lebih penting, jadi pemikir itu bukan cuma soal punya ide brilian, tapi harus bisa mengkomunikasikan ide itu dengan efektif. Kalau ingin banyak orang paham dengan ide kita harus sesuaikan bahasa dengan lawan bicara. Jangan pakai istilah filsafat kalau ngobrol sama orang biasa. Mending jelasin pakai contoh sehari-hari. Pada akhirnya, kecerdasan memang kayak pedang bermata dua, bisa jadi sumber kekuatan sekaligus sumber kesepian. Meski bisa membuat seseorang melihat realitas lebih jernih, itu juga bisa menjauhkan mereka dari orang-orang yang lebih nyaman hidup dalam ilusi. Jadi, jika kamu pernah merasa asing karena pemikiranmu, ingatlah ini, kamu tidak sendirian. Dan meskipun masyarakat mungkin takut pada pemikir mendalamlah yang mendorong umat manusia maju. Demikian video ragam dimensi kali ini untuk seri Ars Philosophia. Berikan feedback kalian di kolom komen ya. See you in the next dimension.